Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Baik, video kali ini masih mengenai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester 1. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita masih membahas bab 3 ya, semua bersih hidup jadi nyaman. Di bab ini, video kali ini ialah pertemuan yang kedua kita. Nah, sebelum kita memulai materi, perlu kamu ketahui bahwasanya tujuan pembelajaran kita saat ini ialah peserta didik dapat 1. Menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. 2. Melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. 3. Menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. 4. Menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang kelima ialah menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Mari kita masuk materi. Nah, bersuci dari hadas. A. Ialah wudhu. Wudhu adalah cara bersuci dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan wudhu disebut syarat sahnya wudhu. Jika tidak dipenuhi, wudhunya kurang sempurna. Nah, adapun syarat-syarat wudhu antara lain sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Mumayyiz atau sudah dewasa dan dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Biasanya di sini berumur 7 tahun. 3. Tidak berhadas besar. 4. Dengan air yang suci dan mensucikan. 5. Tidak terhalang airnya untuk membasahi kulit. Nah, ini adalah syarat-syarat wudhu. Kita lanjut. Tata cara berwudu. Tata cara berwudu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah membaca basmalah, kemudian membaca niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Yang ketiga, berkumur dan membersihkan lubang hidung. Nah, keempat, membasuh muka. Kelima, membasuh kedua tangan sampai siku. Ya. Keenam, mengusap kepala dari arah depan sampai tengkuk. 7. Mengusap telinga luar dengan ibu jari dan bagian-bagian dalam dengan jari telunjuk. 8. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki disertai membersihkan sela-sela dimulai dari kaki kanan. 9. Tertib. Dan 10. Berdoa setelah wudhu. Nah, anak-anak sekalian perlu kalian ketahui bahwasannya ya di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini serta nomor 7 adalah sunnah. Jadi kalau wudhu tidak melakukan nomor 1, nomor 2, 3, dan 7, itu boleh tidak apa-apa. Tapi supaya pahalanya lebih banyak lagi, mari kita lakukan tata cara berwudhunya sampai dengan 10 cara ini. Ingat, jika kita berwudhu didahulukan dengan yang sebelah kanan, baik itu tangan, telinga, maupun kaki. Ya, kita lanjut. Rukun wudhu. Rukun wudhu adalah salah satu hal yang harus dilakukan pada saat wudhu. Jika tidak dipenuhi, maka wudhunya tidak sah. Nah, adapun yang termasuk rukun wudhu antara lain sebagai berikut. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Tertib, maksudnya dikerjakan secara berurutan. Nah, ini anak-anak, rukun wudhu harus tertib. 1-6 nggak boleh kelewat dan nggak boleh ketukar. Karena kalau ketukar berarti rukun wudhunya
nggak berurutan, berarti wudhunya tidak sah. Oke? Kita lanjut. Nih, ini ada contoh wudhu ya. Kalau ini Ibu tidak usah bahas sepenuhnya. Perhatikan gambar ini ya. Kita lanjut. Setelah selesai berwudhu, dan yang terakhir ialah doa wudhu. Namun di sini yang pertama kali yang harus kita lakukan sebelum memulai wudhu ialah berniat. Nah, niatnya berwudhu adalah, nih kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, ya, tidak usah pakai arti, maaf. Ya, ini adalah doa niat berwudu. Jadi ini kita harus hafal. Nah, setelah niat berwudu ada juga doa setelah wudu. Nah, doanya ialah, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, ini adalah doa setelah wudu. Nah, di sini juga ada hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur, baik berupa angin maupun cairan, seperti darah, air kencing, mani, mazi, wadi, nanah, tinja, dan sebagainya. Yang kedua, hilang akal yang disebabkan oleh mabuk, tidur, gila, dan sebagainya. 3. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa dilapisi kain. Ya. Keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan atau jari-jari. Nah, itu membatalkan wudhu ya. Lanjut, setelah wudhu di sini kita akan membahas tentang tayamum. Nah, tayamum adalah menyapukan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan dengan beberapa syarat ditentukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Yang pertama, ketiadaan air selepas berusaha mencarinya. 2. Tidak boleh menggunakan air karena sakit. 3. Ada air tetapi tidak mencukupi untuk keperluan makan dan minum saja. 4. Cuaca yang terlalu sejuk dan penggunaan air boleh memudaratkan. Maksudnya di sini dinginnya luar biasa ya, bukan hanya dingin biasa. Yang kelima, terhalang daripada mendapatkan air karena bahaya. Nah, ini sebab-sebab yang mengharuskan kita tayamum. Nah, syarat tayamum. Yang pertama, ada sebab yang membolehkan mengganti wudhu atau mandi dengan tayamum. Sebab-sebabnya yang tadi ya. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Ketiga, tidak dalam keadaan haid atau nifas bagi perempuan. 4. Menggunakan tanah berdebu yang suci. 5. Sudah diusahakan mencari air bagi yang tidak mendapatkan air cukup. Nah, kita udah usaha nih sepenuhnya. Udah jauh nyari air tapi nggak ada. Nah, nggak apa-apa, kita tayamum ya. Nah, rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama, berniat ketika menyapu muka. Yang kedua, menyapu seluruh wajah dengan debu. Ya. Yang ketiga, menyapu tangan hingga ke siku dengan debu. Dan yang keempat, tertib. Nah, jadi rukun wudhu ini hanya ada 4 ya. Pertama niat, kedua menyapu muka, ketiga menyapu tangan hingga siku. Dan yang keempat, tertib. Nah, ini harus berurutan. Jika tidak berurutan atau tidak tertib, maka rukun wudhunya, maka rukun tayamumnya tidak berjalan dengan baik. Jadi, tayamumnya tidak sah. Oke, kita lanjut ya. Nah, niat tayamum. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma istibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Ya. Nah, ini adalah niat tayamum. Harus dihafal ya. Tata cara tayamum yang benar. 1. Membaca basmalah.
ya, atau membaca niat yang tadi nih yang Ibu udah sampaikan. 2, menepuk kedua tangan ke tanah dengan sekali tepukan. Nah, ketiga, meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhkannya, ya. Keempat, mengusap wajah dan tangan hingga pergelangan. Nah, ini adalah tata cara tayamum. Kita lanjut. Nah, perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, melakukan perkara yang membatalkan wudhu. Jadi, sesuatu yang membatalkan wudhu itu termasuk juga membatalkan tayamum ya. Nah, yang kedua, ada air selepas bertayamum sebelum sholat. Ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. 4, luput waktu sholat. 5, murtad atau keluar daripada agama Islam. Ya. Selain wudhu, tayamum, di sini juga ada mandi wajib. Nah, mandi wajib itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahur. Artinya, dan jika kamu junub, maka bersucilah atau mandilah, ya. Nah, mandi wajib, ya, itu jika kita habis bersetubuh, mengeluarkan air mani, meninggal, haid, nifas, dan bersalin. Nah, ini yang mewajibkan kita untuk mandi wajib, ya. Kita lanjut. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, cuci tangannya dulu ya, yang bersih. Yang kedua, membersihkan kemaluan dan kotoran. Yang ketiga, berwudu dengan sempurna. Ini sunnah ya. Yang keempat, mengguyur kepala dengan air sampai ke pangkal rambut. Yang kelima, lalu mencuci kepala dan menyela-nyela rambut sampai bersih ya. Dan yang keenam, mengguyur air pada seluruh badan dari bagian kanan lalu bagian kiri. Setelah itu mandi seperti biasa. Nah, itu adalah tata cara mandi wajib. Kita lanjut. Niat mandi wajib. Nih, niatnya ialah, nih di sini ada. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Nah, ini niat mandi wajib. Ibu minta semuanya wajib hafal, karena ini sangat penting ya. Semua kita sebagai umat Islam pasti akan melakukan yang namanya mandi wajib. Lanjut. Nah, setelah kita wudhu, tayamum, dan mandi wajib tadi, hikmah dari itu semua ialah ya, 1, mendidik manusia atau kita agar selalu hidup bersih dan suci. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menjaga badan tetap segar, nyaman, dan sehat. 4, memelihara keindahan. Kelima, memelihara keimanan dan keislaman. Dan keenam, memotivasi diri kita untuk lebih bisa membersihkan diri dari noda dosa dan kemaksiatan. Nah, ini adalah hikmahnya ya, hikmah dari toharoh atau bersuci. Selesai. Nah, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf mungkin banyak kesalahan ya atau kata-katanya yang kurang pas. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Namun sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.